Mitra kolaborasi Harian Kompas dan Densu Kreatif Indonesia menghasilkan sebuah aplikasi bernama Mantra of Hope. Aplikasi ini akan merekam dan memperkuat bukti pelecehan seksual. Aplikasi Mantra of Hope bekerja seperti fitur voice command pada umumnya, mengaktifkan fitur perekam secara otomatis saat pengguna mengucapkan mantra atau frasa yang telah ditetapkan sebelumnya. Rekaman dalam bentuk audio dan juga lokasi. Aplikasi akan mengirim bukti ke kontak darurat yang telah ditentukan sebelumnya oleh pengguna. Aplikasi Mantra of Hope ini menang 3 Citra Pariwara Award, yakni Silver Award untuk kategori Digital Form dan juga Bronze Award untuk kategori Digital Innovation, Silver Award untuk Mobile Application. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Des Humaniora Harian Kompas, sudah ada Mbak Evi Rahmawati di Studio Orange Kompas TV. Selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi Mbak Adisti. Iya, kemudian juga ada Eksekutif Kreatif Director Densu Kreatif Indonesia, ada Mas Devri Dwi Paputra. Selamat pagi Mas Devri. Pagi. Ya, ini Mbak Evi dan juga Mas Devri sudah hadir ke studio. Nah, saya ke Mbak Evi dulu deh. Mbak Evi, ini kan kalau kita lihat ya, kasus kekerasan seksual di Indonesia ini kian mengkhawatirkan. Yang terbaru ya kita lihat di Nusa Tenggara Barat. Nah, dari hari ke hari perempuan dan juga anak, kita lihat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual. Nah, kalau kita lihat apa sebenarnya yang masuk dalam kategori kekerasan seksual ataupun kejahatan seksual terhadap anak dan juga perempuan? Ya, kalau kita sebut kekerasan seksual ya, kekerasan seksual itu merupakan perbuatan yang kemudian merendahkan, menghina, dan juga baik secara dan kemudian melecehkan maupun menyerang, baik itu secara fisik maupun psikis. Dan ini sekarang memang ragamnya sangat banyak. Termasuk baik ranah publik, ranah private maupun yang ya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kita lihat juga bahkan sekarang banyak yang terjadi adalah justru kekerasan di ranah daring. Dan kemudian yang itu yang banyak menyasar kemudian justru anak-anak dan remaja yang menjadi sangat rentan untuk menghadapi ini ya. Untuk itu. Dan memang kalau bisa disebut sekarang ini sebenarnya Indonesia sudah masuk pada fase darurat kekerasan seksual. Sudah masuk darurat kekerasan seksual. Kalau kita melihat kasus-kasus terus terjadi dengan dengan tingkat kalau kita melihat kesadisan dan itu sangat tinggi. Bahkan ada yang sampai kemudian mengarah ke femisida. Femisida artinya pembunuhan yang dengan berbasis dari gender. Dan itu kebanyakan juga relasi kuasa juga. Itu. Sangat miris dan juga menyedihkan sekali dengan adanya. Dan itu bisa terjadi dimanapun, apakah itu di tempat umum, bahkan sekarang juga ada transportasi publik juga rawan ya. Berapa waktu ini kan juga terjadi yang dalam kasus kekerasan seksual pelecehan yang ini di waktu itu di salah satu moda transportasi publik di Jakarta. Ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama begitu ya, perempuan dan juga anak masih menjadi korban kekerasan, bahkan yang paling ironisnya lagi adalah di dalam rumah tangga itu sendiri begitu, dan juga public transportation begitu ya. Ini saya ke Mas Devri. Mas Devri, kalau kita lihat ya kasus kekerasan kejahatan seksual terhadap perempuan dan juga anak ini juga tadi kan sudah disebutkan oleh Mbak Evi, ini sangat menyedihkan dan juga kian memprihatinkan. Bahkan Mbak Evi mengatakan ini Indonesia sudah darurat kejahatan atau kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak. Nah, ada aplikasi yang kemudian diluncurkan. Apa itu sebenarnya aplikasi Mantra of Hope dan bagaimana nanti sistemnya? Oke, jadi aplikasi yang kita buat kali ini memang tujuannya adalah memberikan sesuai namanya Mantra of Hope. Jadi kita kasih sebuah harapan gitu ke mungkin korban-korban kasus pelecehan seksual, sehingga selama ini mereka nggak berani untuk speak up karena nggak punya barang bukti, nggak punya sesuatu yang mendukung mereka untuk melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib dan lain-lain. Kita coba sediakan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sifatnya seperti voice command yang diaktifkan oleh voice command. Jadi simply kita create satu mantra dan nanti bisa automatic teraktivasi untuk merekam segala kejadian di saat kejadian itu berlangsung. Jadi itu bisa dijadikan sebuah memperkuat barang bukti lah di pengadilan nanti, kira-kira seperti itu. Jadi yang tujuan utamanya memang mengembalikan harapan sehingga
korban-korban ini nggak cuma tinggal di limbo aja gitu, kita nggak tahu mesti ngapain karena nggak punya barang bukti dan sebagainya gitu. Nah, kita juga penasaran, berarti ini aplikasinya ini di handphone ya? Di handphone. Saat ini di Android? Saat ini masih di Android, tapi kita bakal kembangin nanti ke iOS juga. Dan sudah beroperasi sejak? Mungkin udah kurang lebih 1 bulan ini. Gitu. Sistem kerjanya seperti apa sih, Mas? Sistem kerjanya simply kita nanti install aplikasinya. Install dulu aplikasi. Aplikasinya nanti cari aja di Android. Mantra of Hope. Tinggal diinstal, itu free. Semua orang bisa install gratis. Nanti setelah diinstal, ada opsi kita taruh semua data di situ. Emergency contact kita juga, karena emergency contact itu adalah tempat di mana nanti barang buktinya akan dikirimkan. Karena nanti ketika kita udah create mantranya, ada pilihan mantra sebetulnya. Nah, pilihan mantranya tuh apa tuh? Ada kayak tolong jangan lepas, berhenti, seperti kira-kira seperti itu. Kita punya 3 opsi. Oke. Kita punya 3 opsi mantra yang itu pelakunya bisa jadi nggak tahu kita lagi activate aplikasi kita. Karena mantra itu kita yang milih dan itu beda-beda. Punya Bu Evi, punya aku bisa beda. Punya Mbak juga bisa beda. Jadi itu yang menarik dari aplikasi ini sebetulnya. Dan dia once ke-activate dan itu dia bisa otomatis rekam, dia bisa kirim ke kurang lebih sampai 5 bahkan email yang kita masukin. Dan email itu nggak bisa kita edit metadatanya. Jadi itu bisa jadi sesuatu yang bisa kita pakai untuk melawan nanti si pelakunya. Oh, jadi rekam suara, rekam suara berarti ya? Jadi semua kejadian yang non-consent itu bisa kita coba untuk buktikan lah. Kira-kira seperti itu. Kan kadang-kadang kayak tadi aku juga lihat gitu di kasus yang di NTB gitu. Itu kan diulik-ulik dulu sampai akhirnya orang baru mau ngomong kalau dia pernah kasusnya gitu kan. Karena mungkin orang-orang yang mengalami kejadian itu ngerasa mereka nggak punya barang bukti untuk memperkuat itu. Gitu. Jadi ini adalah salah satu cara kita, upaya kita buat memberikan solusi dan harapan baru lah buat orang-orang yang ceritanya punya kasus itu. Oke, jadi ini semacam aplikasi, memang aplikasi yang kemudian di situ ada 3 mantranya begitu, ada yang kayak tadi Anda katakan, kemudian itu dalam bentuk rekaman suara. Dan rekaman suara itu nantinya akan otomatis terkirim ke email yang sudah kita masukkan. Misalnya emergency contact kita siapa aja, itu semua akan terkirim. Dan termasuk juga kepolisian mungkin boleh? Boleh juga kalau mau dimasukin email polisi gitu. Bisa. Jadi nanti metadatanya itu nggak bisa dihapus, nggak bisa diedit. Menarik sekali ya, karena memang kita perlu ini ya Bu ya, Mbak Evi? Ya, karena ya seperti ketahui kalau dari data yang ada ya, kalau kita melihat itu kan memang kasus kekerasan seksual itu sangat tinggi. Bahkan kalau saya bacakan sedikit ya data dari misalnya dari ada beberapa hal, misalnya dari survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2024 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu menemukan bahwa prevalensi kekerasan seksual terhadap perempuan di usia 15 sampai 65 tahun itu oleh pasangan maupun bukan pasangan itu dalam setahun terakhir itu ada 5,1%. Dan itu angka cukup tinggi. Kemudian juga tahun 2024 untuk anak dan remaja sendiri ada 9 dari 100 anak, artinya itu poinnya kan berarti 9% ya. 9% itu anak mengaku pernah mengalami kejadian kekerasan seksual dengan berbagai macam, baik verbal maupun non-verbal atau fisik di sini. Dan itu memang menjadi keprihatinan kita bersama ya, termasuk itu yang membuat, dan kita Kompas, Harian Kompas juga berkolaborasi. Kita mempunyai liputan khusus 4K, suara tak terdengar, yang kolaborasi dari Harian Kompas, beberapa platform di Kompas Gramedia, termasuk juga Kompas TV, juga Kompas.com, Kontan juga kita terlibat untuk membuat liputan-liputan. Dan salah satu liputan yang terakhir kemarin, bulan lalu kita ngangkat tentang kekerasan, korban-korban kekerasan seksual. Dan memang kondisinya sangat miris, ada beberapa yang ketika menimbulkan trauma, bahkan ada yang ingin mengakhiri hidupnya. Kita melihat, bertemu dengan mewawancarai beberapa korban, dan mereka sangat sulit untuk mencari keadilan. Nah, kita melihat ini sebuah harapan ya, walaupun mungkin ini bukan alat bukti yang sempurna, tapi itu bisa memperkuat ya, memperkuat, bahkan bisa menjadi sarana alat untuk mencegah
mencegah tindak kekerasan seksual terhadap siapapun. Karena ini bukan hanya perempuan tapi juga bisa anak laki-laki, perempuan, dan semuanya bisa terjadi gitu dimanapun. Dan ini trennya sekarang ini kalau kita ngelihat kemarin kita liput anak laki-laki itu angkanya sangat tinggi, terus meningkat untuk menjadi korban. Jadi kita sebagai orang tua juga tidak hanya mewaspadai untuk ke anak-anak perempuan, tapi juga ke anak-anak laki-laki ya. Ya. Dan ini saya melihat inisiatif kita, kenapa kita sepakat ya, kita punya concern yang sama, keprihatinan yang sama untuk kemudian mengkampanyekan ini, tapi juga selain mengkampanyekan kita ingin memperkuat tadi, karena kita temui banyak kasus-kasus kekerasan seksual ketika korban dan keluarga melapor untuk diproses hukum, kebanyakan pertama tidak ada alat bukti yang cukup kuat. Yang kedua mungkin bisa jadi terhambat karena tadi ya, apalagi kalau misalnya melibatkan orang terdekat atau kemudian melibatkan tokoh publik. Nah itu yang menjadikan banyak yang kita temui korban kekerasan seksual yang kemudian tidak bisa mendapatkan keadilan yang dia inginkan. Ini menjadi salah satu harapan baru begitu ya, ketika kita sebagai perempuan dan juga untuk anak-anak juga ini penting sekali begitu ya untuk bisa menjadi salah satu alat bukti ya. Walaupun memang ini hanya perekam suara tapi setidaknya membantu begitu ya, membantu. Nah sejauh ini bagaimana setelah aplikasi Mantra of Hope ini berjalan selama 1 bulan lamanya? Ya, kita tetap mau menyebarluaskan lagi sehingga mungkin lebih banyak lagi orang-orang yang punya aplikasi ini, sehingga masih banyaklah harapan-harapan baru yang pengen kita grab lagi gitu, kira-kira seperti itu sih. Jadi so far selama 1 bulan ini yang download juga udah cukup banyak, tapi kita pengen lebih banyak lagi sehingga kita sama-sama bisa punya backup lah untuk kalau misalnya ada suatu kejadian yang kita nggak pengen, itu bisa kita bantu untuk solve gitu, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian jadi pertanyaan saya adalah begini, Mantra of Hope ini aplikasi yang tidak berbayar begitu ya untuk menjadi salah satu alat bukti ketika kita nggak mau itu terjadi, nggak ada orang manapun yang mau terjadi kekerasan atau kejahatan seksual. Tapi kemudian begini, apakah Harian Kompas dan juga Densu Kreatif Indonesia ini bisa memastikan keamanan data pengguna aplikasi Mantra of Hope ini? Ya, kalau soal keamanan data, seperti tadi aku udah sempat ceritain, kalau memang semua metadata yang ada di rekaman tersebut, ada lokasi, ada waktu, itu semua tuh nggak bisa diedit, semua di lock. Jadi kalaupun kita mau coba untuk sebagai barang bukti tambahan di pengadilan, itu mungkin bisa jadi sesuatu yang valid. Dan nanti kalau misalnya kita juga bersama dengan Harian Kompas, kita masih tetap untuk berevolusi ya dengan aplikasi ini. Nanti mungkin ke depannya kita bakal minta akan ada bantuan dari backup hukum juga gitu. Jadi kita terus berevolusi sehingga data-data juga semakin bisa lebih kuat lagi gitu ke depannya. Kira-kira seperti itu. Oke. Terakhir Mbak Evi, apa harapan dari Harian Kompas dengan adanya aplikasi Mantra of Hope ini? Harapan Harian Kompas tentu ini tidak berhenti di sini ya. Ini sebagai upaya, dan barusan semalam juga dapat penghargaan ya untuk yang dari pariwara. Mungkin bisa dijelaskan Mas Devri sedikit ya soal penghargaan yang diterima, tapi itu sebuah pencapaian dan pengakuan sebenarnya dari masyarakat, dan tentunya harapannya ini tidak berhenti di sini. Ini sebuah awal, jadi kita membutuhkan tentu kolaborasi bersama, bahkan kalau memungkinkan ini bisa menjadi sebuah alat bukti, karena pemerintah sendiri kan sudah punya, misalnya ada SAPA atau sistem pengaduan layanan. Ini bisa kita berkolaborasi juga. Kemudian ada NGO, kemudian misalnya ada Komnas Perempuan atau LBH gitu. Ya, dan ini kita KPAI juga, dan kita ingin melibatkan semua pihak untuk semakin bisa menggencarkan ini, karena ini sebagai sebuah salah satu alat ya, tool sebenarnya untuk cara untuk ini. Karena ini sebagai ya kita inginnya bisa kolaborasi ini bisa lebih luas lagi untuk sama-sama untuk mencegah dan kemudian menangani, kemudian bisa mendapatkan keadilan bagi para korban. Bisa punya keadilan terhadap para korban, utamanya adalah perempuan dan juga anak, dan juga kolaborasinya dengan Kementerian Perempuan dan Anak ya, Kementerian PPA, kita perlindungan anak gitu ya. Kita berharapnya seperti itu begitu nantinya ke depannya begitu ya. Oke, terakhir Mas Devri, ini kalau tidak salah benar ya, tadi saya sudah menyebutkan banyak sekali penghargaan yang kemudian sudah diraih oleh Mantra of Hope. Ya, buat kita penghargaan itu bonus lah sebetulnya. Tapi yang kita mau aplikasi ini bisa survive, bisa panjang umurnya, sehingga ini bisa jadi sebuah
aplikasi yang berguna dan bermanfaat. Dan seperti yang tadi Bu Evi sampaikan, kita mau lebih banyak kolaborasi. Kalau memang mungkin kan kita pengen punya kolaborasi dengan pemerintah juga, sehingga aplikasi ini benar-benar valid dan disupport 100% sama pemerintah. Itu tujuan kita ke depannya sih. Kalau soal penghargaan, aku rasa itu hanya bonus buat kita semua gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, kita harapkan juga mungkin Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menonton tayangan ini. Dan juga aparat penegak hukum. Aparat penegak Itu juga hukum. utama. Karena itu sebagai garda depan ketika menangani kasus-kasus ini yang terjadi di banyak daerah yang sekarang gitu kita melihat. Oke, saya mendukung soal bagaimana perlindungan perempuan dan juga anak. Jangan sampai kemudian kejahatan seksual atau kekerasan seksual ini menimpa perempuan dan juga anak begitu ya. Karena anak sekali lagi adalah masa depan bangsa. Ya. Baik, terima kasih Mas Devri dan juga Mbak Evi, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Sukses selalu, sehat. Ya, terima kasih.